Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin kalamun qadimu la yumalu sima'u tanazza'u qali wa fil waniyatin fi astashfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbina jahri wa hayratin faya rabbi matini bi sirri hurufi wa nawir bi qalbi wa sam'i wa maqlati rabbana innana nas'alukal yaqin bi tilawati kalamikal karim ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram lillahi ta'ala bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah pengajian ilmu tajwid yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja meneruskan materi yang tertunda. Mengulang sedikit ke belakang, kemarin baru nyampe hudan ya. Di kalimat hudan, dal berharokat fathah tain yang disebut dengan tanwin. Tanwin itu secara hakikatnya adalah nun sukun juga. Cuma samanya itu pada diucapkannya. Adapun penulisannya tetap saja fathah tain, domah tain, dan kasroh tain. Sesuai dengan definisi nunun sakinatun talhaku akhirul ismi lafdon lakhoton. Bahwa tanwin itu adalah nun yang mati yang ada di penghujung kalimat isim, dalam pengucapannya berbeda dalam tulisannya. Oleh karena tanwin itu adalah sama dengan nun sukun, apakah ada perbedaannya? Tentu. Mal farku baina nunis sakinah wa tanwin, apakah bedanya antara nun sukun dan tanwin? An-nunus sakinatu yujadu fil lafzi wal khoti. Nun sukun itu adanya dalam tulisan dan ucapannya. Diucapkannya nun sukun, ditulisan juga nun sukun. Sedangkan tanwin wa tanwinu yujadu fil khoti duna lafzi. Tanwin itu nun sukun dalam ucapannya, berbeda dalam tulisannya. Satu perbedaannya, ada tiga. Yang kedua, an-nunus sakinatu tujadu fi wastil kalimati wa akhiriha. Nun sukun itu terjadinya, adanya di tengah kalimat dan di ujung kalimat. Ulangi saya. An-nunus sakinatu tujadu fil wastil kalimati wa akhiriha. Nun sukun itu adanya atau terjadinya di tengah kalimat dan di akhirnya. Contoh, di tengah kalimat yunfiqun, nun sukun ada di tengah kalimat. Nun sukun ada di akhir kalimat, milladun, milladun hakimin. Milladun itu nun sukun ada di penghujung kalimat. Wa tanwinu, sedangkan tanwin yujadu fi akhiril kalimati faqat. Sedangkan tanwin terjadinya dan adanya hanya di ujung kalimat saja. Tidak akan terjadi tanwin ada di tengah kalimat, nggak bakalan. Dua,
perbedaannya. Yang ketiga, wan nunus sakinatu talhaku tujadu fi kalimatil fi'li wal ismi wal harfi. Nun sukun itu terjadinya dan adanya di kalimah isim masuk, di kalimah fi'il oke, di kalimah harf juga begitu juga. Sedangkan tanwin, wat tanwinu yujadu fi kalimatil ismi faqat. Tanwin itu adanya hanya di kalimat isim saja. Tidak mungkin dan tidak bakalan terjadi tanwin adanya di kalimat haraf, dan tidak akan terjadi tanwin adanya di kalimat fi'il. Itu perbedaan antara nun sukun dan tanwin, harus memahami. Karena sama-sama tanwin, nun sukun dan tanwin itu sama, itu juga, cuma ada perbedaannya. Bisa dipahami ya? Insyaallah, masukin. Tadi ulang-ulang itunya, videonya. Nah, sekarang tanwin berhadapan dengan lam. Berarti termasuk nun sukun dan tanwin, bahwa nun sukun dan tanwin itu hukumnya ada 4, terbagi menjadi 4 bagian. Mustafilun, 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 linuni intaskun walid tanwini, arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Itu bahar tawil namanya. Bagi hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 4 bagian. 1 hukum izhar, 2 hukum idgham, 3 hukum iqlab, 4 hukum ikhfa. Timbul pertanyaan, saya akan nanya kepada bapak-bapak, di kalimat hudan lil muttaqin, apakah termasuk hukum izhar, apakah termasuk hukum idgham, apakah termasuk hukum iqlab, apakah termasuk ikhfa di sini? Hudal lil muttaqin. Idgham, apa arti idgham? Memasukkan apa di sini? Memasukkan tanwin ke huruf lam. Idgham dalam hukum nun sukun dan tanwin bagian keberapa? 2. Berdasarkan keterangan wasani idghamum bisittatin atats fi yarmaluna indahum qad sabatat. Bagian kedua dari hukum nun sukun dan tanwin itu adalah hukum idgham apabila nun sukun atau tanwin menghadapi huruf yang 6 yang terkumpul dalam kalimat lafaz yarmaluna. Nah, ini huruf lafaz yarmaluna dibagi menjadi 2 bagian. 1 hukum untuk hukum idgham biguna, memasukkan nun sukun atau tanwin memakai dengung. Setelah dimasukin, kemudian ditahan, ada dengung di situ selama 1 alif setengah atau 3 harokat, minimal 1 alif. Tapi harus lebih dari ukuran mad tabi'i supaya bisa membedakan. Mad tabi'i rata 2 harokat, sedangkan gunah adalah lebih daripada 2 harokat. Jadi sempurnakan 1 alif setengah jadi 3 harokat. Nah, nun sukun atau tanwin yang memakai dengung ada 4 hurufnya, yaitu ya, nun, mim, waw. Nah, yang kedua idgham bila guna, memasukkan nun sukun atau tanwin, kemudian setelah dimasukin tanpa dengung. Nah, jangan ditahan. Nah, hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, berarti lafaz hudan itu termasuk hukum idgham bila guna. Nah, idgham itu berarti idgham dalam hukum nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 2 bagian. 1 idgham biguna, 2 idgham bila guna. Berdasarkan keterangan lakinnaha kismani qismun yudghama. Harus tahu fihi bigunnatin biyan mu'lima. Tetapi huruf idgham yang 6 dibagi menjadi 2 bagian. 1 idgham biguna apabila menghadapi huruf lafaz yanmu. Yang keduanya wasani idghamum bi ghairi gunnah. Bagian kedua dari hukum atau pembagian idgham dalam hukum nun sukun dan tanwin itu adalah idgham bila gunah. Ghair gunah itu bila gunah sama. Ghair gunah atau bila gunah itu juga.
apabila menghadapi fil lami warro, menghadapi lam dan ro. Nah, cara bacanya kalau idgham biguna sifatnya masih ada, yaitu dengung. Nun mai. Tuh. Nun itu termasuk harap guna. Nun itu. Nun dan mim harap guna. Nah, jadi masih ada mayyakulu. Karena masih ada sifatnya, maka idgham biguna baik berhadapan dengan iya, nun, mim atau wau, idgham biguna itu termasuk atau bisa juga disebut idgham nakis, kurang. Kenapa? Sifatnya masih ada. Berbeda dengan idgham bilaguna. Kalau idgham bilaguna memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf lam dan ro, sifat dan mahrojnya sudah tidak ada lagi. Mir rabbihim hudal lil muttaqin, sifatnya nun tidak ada gunanya. Karena sifat dan mahrojnya sudah masuk semuanya sempurna, maka disebut idgham kamil. Paham ya? Insyaallah. Nah, kemudian setelah selesai, nih Hudal yang kemarin nih mengulang sedikit. Lil muttaqin. Lil muttaqin qaf berharokat kasroh. Setelah qaf berharokat kasroh, ke depannya ada huruf iya. Ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, berarti iya termasuk huruf mad. Was, ingat. Karena kalau bukan kasroh bukan huruf mad. Harfulin kemarin sudah. Ulangi lagi. Apabila ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, berarti ya termasuk huruf mad. Dan huruf ya-nya juga kelihatan. Apabila kelihatan berarti huruf mad zohiroh termasuknya. Ya, ulangi. Apabila huruf madnya kelihatan, ya-nya kelihatan, wawunya kelihatan, alifnya kelihatan, berarti termasuk huruf mad zohiroh. Kalau tidak kelihatan berarti huruf mad muqaddaroh. Nah, setelah huruf mad, apabila diwakofkan atau berhenti, maka asalnya jadi bagaimana? Karena diwakofkan ini ayat di sini. Kemudian lil muttaqina, berhenti di depan muttaqin. Huruf yang akhir berharokat tidak? Hah? Dimatikan. Nah, apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang mati, termasuk mad apa disebutnya? Awas. Mad terbagi menjadi dua bagian. Satu mad asli, yang kedua mad far'i. Ingat? Satu mad asli, dua mad far'i. Definisi mad asli, apabila setiap huruf mad ke depannya tidak ada hamzah dan tidak ada sukun. Pasti mad tabi'i. Panjang dua harokat. Karena mad tabi'i termasuk mahalul ittifaq. Tempat sepakatnya para ulama ahli qiraat dalam membayangkannya itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari ukuran satu alif atau dua harokat. Kemudian setelah huruf mad kedepannya ada sebab hamzah dan sukun. Wah, ingat-ingat. Setelah huruf mad, waw, alif dan iya, kedepannya ada hamzah baik di satu kata atau di dua kata, dan huruf yang sukun baik sukun asli atau sukun aridi, maka termasuk kelompok mad far'i. Itu cuma gitu-gitunya mad itu. Lihat sini. Cuma cabang far'i itu cabang. Dari mad far'i timbullah jadi hukum anu. Nah itu. Nanti ke situ kena. Al-madu asli far'i. Nah, definisi mad asli adalah, atau kesini nih, ma la yatawaqqafu lahu ala sabab.
lahu ala sababin. Kalimat atau huruf mad yang tidak menunggu terhadap sebab. Apa sih sebab? Nah, yang tadi harus tahu. Sebab itu ada dua. Satu hamzah, yang kedua sukun. Nah, mudah. Jadi apabila setelah huruf mad tidak ada hamzah dan tidak ada sukun, berarti mad tabi'i atau mad asli. Dua, mad far'i, sebaliknya daripada itu definisinya, tidak pakai la. Jadi ma yatawaqqafu lahu ala sababin. Nah, apabila setelah huruf mad kedepannya ada hamzah dan sukun. Nah, huruf mad, berarti ada dua. Sebab di sini masuk hamzah. Apabila di satu kalimat hamzah huruf mad ada berhadapan dengan hamzah di satu kalimat, hukum mad wajib muttasil. Huruf mad ada di dua kalimat, huruf mad bertemu dengan hamzah di dua kalimat, hukum mad jaiz munfasil. Nah, kemudian huruf mad bertemu dengan sukun. Atau setelah huruf mad ke depannya ada huruf yang sukun. Sukun ada dua. Satu sukun asli, dua sukun aridi. Aridi. Huruf mad bertemu dengan sukun, huruf sukun asli, maka termasuk hukum mad lazim. Tuh ininya pendek hukum mad lazim. Huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun asli, hukum mad lazim. Mad lazim terbagi dua. Satu mad lazim harfi, dua mad lazim kilmi. Tuh. Dari harfi dan kilmi masing-masing terbagi dua juga. Nah, ulangi lagi. Huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun, sukunnya sukun asli, maka hukum mad lazim. Mad lazim terbagi dua. Satu mad lazim harfi, dua mad lazim kilmi. Dari mad lazim harfi dan mad lazim kilmi masing-masing terbagi dua. Apabila tidak diidghamkan maka termasuk mukhaffaf, dan apabila diidghamkan atau bertasdid cirinya itu maka disebut musaqqal. Berarti mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, dan mad lazim kilmi musaqqal. Lanjut. Udah paham ini? Nah, sekarang huruf mad bertemu dengan sukun, sukunnya sukun aridi. Nah, ini baru ini kena. Ini aridi disebutnya sukun yang mati ini. Kenapa disebut aridi? Karena baru diwakofkan. Kalau diwasolkan mah bukan mad. Nah, ulang lagi. Hukum mad arid lis sukun. Itu mad arid lis sukun. Ad itu baru, mad panjang arid baru, lis sukun karena mati. Matinya itu baru karena diwakofkan. Nah, jadi ini itu kin itu termasuk mad far'i arid lis sukun.
Bagaimana cara memanjangkannya? Nah, mad arid lisukun itu ada yang huruf mad. Syaratnya dulu. Syarat mad arid lisukun, 1 apabila diwakofkan, 2 sebelum huruf akhir ada huruf mad. Nah, berarti kalau diwakofkan tetapi sebelumnya bukan huruf mad, contoh fil ard sama-sama mati dua-duanya, karena sebelum dod bukan huruf mad, maka bukan mad arid lisukun, tetapi termasuk wakof ar-rum. Paham? Kalau dua-duanya mati karena berhenti sebelum huruf akhir bukan huruf mad, maka tergolongkan hukum wakof ar-rum. Sedangkan mati di akhir kalimat sebelum huruf akhir ada huruf mad, baik huruf madnya ya, baik huruf madnya wau, atau huruf madnya alif, maka termasuk hukum mad arid lisukun. Berarti syaratnya ada 2. 1 apabila diwakofkan, yang kedua sebelum huruf akhir ada huruf mad. Berapakah panjang membacanya? Wakof mad arid lisukun, cara membacanya mad arid lisukun, lisukun terbagi menjadi 3 ahwal. 1 boleh dibaca qosor atau 2 harokat. 2 boleh dibaca tawasud atau 4 harokat. 3 boleh dibaca tul atau 6 harokat. Itu mad arid sukun. Jadi harus rata. Kalau kita mengambil yang 2 harokat, setiap mad arid sukun 2 harokat. Kalau kita akan mengambil membaca 4 harokat, seluruh hukum mad arid sukun 4 harokat. Kalau kita membaca Al-Quran akan memakai yang 6 harokat, setiap hukum mad arid sukun harus 6 harokat. Gitu cara bacanya. Ada yang bertanyakan sebelum dilanjutkan? Baru sampai 2 ayat nih, lil muttaqin. Jadi di ujung itu, di ujung pas bertemu wakof, Ya. berarti ya, ini ada 2 ya. Kalau mad tabi'i bertemu dengan Huruf yang sukun, huruf yang sukun, maka menjadi mad arid disukun. mad far'i. Mad far'i arid disukun. Ya, Mad arid disukun. Nah, tapi kalau yang fil ar itu wakof juga itu kan? Wakof juga, tetapi bukan mad arid disukun. Tidak ada Huruf mad, mad, maka hukum wakof ar-rum. ketemu hukum kali ya. Kenapa? Ketemu hukum jadinya. Ada hukumnya. Hukumnya wakof ar-rum. Ar-rum. Definisi ar-rum itu adalah an-nutqu binisfil harokah. Mengucapkan dengan separuh harokat. Artinya yang 1 dibagi 2, yang separuh-separuh. Di 2 huruf itu. 2 huruf itu. Dalam satu ucap itu 2 huruf itu. 2 huruf. Nah, dan sifatnya harus nampak. Ro maupun Iya. dal. Dan dod. Ro dan dod atau huruf apa saja. Contoh wal asr. Sod sifat isti'la tebal, sopir, kemudian ro takrir. Nah, menggetarnya lidah itu harus ada. Ar wal fajr wal asr. Nah, rum namanya. Separuh-separuh. Ya. An-nutqu binisfil harokah. Kenapa? Kalau huruf bertasydid yang dimatikan itu termasuk arum juga nggak? Oh, kayak nun kali. Kalau diidghamkan, oh tidak termasuk arum, karena kalau aruma dua-duanya nampak. Kayak tabat saja. Tab
Nah itu mah satu, itunya yang kedengarannya itu, zohirnya itu. Jadi sedangkan arum dua huruf yang mati dua-duanya sifatnya ada. Di situ tidak ada. Cuma cara bacanya ditahan dulu. Karena ada huruf di situ satu. Satu huruf itu cara bacanya itu adalah satu harokat. Berarti tahan dua harokat. Watab, jangan langsung mantul. Tabbat yada abi lahabin watab. Salah. Watab. Nah, gitu cara bacanya. Kenapa? Ditahan dulu. Tahan dulu. Tasdid dulu, baru mantul. Karena huruf ba-nya kol-kolah. Iya. Karena sifat ba termasuk sifat kol-kolah. Dahulukan tasdidnya berarti ya. Ya. Nahan karena ada satu huruf, satu harokat. Mantul karena ba yang mati termasuk sifat kol-kolah. Harus sifat yang harus dibaca mantul. Kayak nun sukun ya. Sukun ada lagi. Kenapa? Kayak nun tasdid. Nah, apapun hurufnya, baik di nun sukun, di nun atau di mim atau di huruf apa saja, mustamir. Jangan mustamir, salah. Ro dibuang berarti satu. Mustamir, mustaqor di surah Al-Qamar ya. Surah Al-Qamar. Ditahan. Fil har nahan dulu ro-nya itu. Kenapa? Tebal karena sebelumnya berharokat fathah. Tapi kalau mustamir tipis karena sebelumnya berharokat kasroh. Tergantung apa namanya keadaannya. Tergantung posisinya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Masukin ke hati. Itu cara ilmu tajwid, memahami ilmu tajwid per kalimat, kemudian cara bacanya gitu. Kalau far'i itu sendiri artinya apa Pak? Far'i itu cabang dari mad asli pokok sumber induknya mad itu dua harokat. Nah, kemudian karena kedepannya ada sebab maka ditambahin panjangnya itu dari dua harokat. Jadi far'i itu cabang memanjangkannya kalimat setelah dua harokat. Nah, Maya atau kumala sawab. Ulangi lagi. Jadi asal mad itu adalah li'anna asal madi harokataini. Sesungguhnya asalnya panjang itu dua harokat. Nah, far'i itu cabang dari mad asli. Karena kedepannya ada sebab hamzah atau sukun, maka kesepakatan para ulama ada yang menambahkannya itu satu alif, ada yang menambahkannya itu satu alif setengah, ada yang menambahkannya itu dua alif dari dua harokat itu. Nah, karena mad asli mah dua harokat, maka mad asli termasuk kelompok mahallul ittifaq. Mutlak, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sedangkan mad far'i termasuk mahallul ittifaq wal ikhtilaf. Tempat sepakatnya para ulama dan tempat beda pahamnya para ulama dalam memanjangkannya, melebihinya dari dua harokat. Nah, ulangi lagi. Mad asli itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari ukuran dua harokat. Karena sepakat para ulama tidak melebihi, tidak mengurangi, maka termasuk kelompok mahallul ittifaq. Sedangkan mad far'i ada bisa 3 harokat, bisa 5 harokat, bisa 6 harokat. Karena beda-beda, maka termasuk kelompok mad far'i itu mahallul ittifaq wal ikhtilaf. Tempat sepakat dan tempat beda atau perselisihan paham. Perselisihan dalam urusan apanya? Dalam urusan melebihi panjang dari 2 harokat tadi. Ya. Perbedaan panjangnya itu karena Rasulullah mengucapkan
mengucapkan dengan cara yang berbeda-beda itu atau karena Itu mah qiraat. Itu mah qiraatnya. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Satu, ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu cara Rasulullah menerima dari wahyu itu seperti itu. Itu qiraat namanya. Adapun panjangnya, sama. Itu juga Rasulullah menerima dari malaikat Jibril seperti itu. Kemudian dikembangkan oleh para tabi'in, para sahabat, para tabi'in sampai ke kita itunya. Ya, sehingga ilmu tajwidnya sebetulnya oleh para tabi'in itunya. Para tabi'in. Nah, maksudnya yang membedakan, yang membuat para ulama berbeda dalam Pasti sumbernya dari Rasul. Dari Rasul. Maka coba pembacaan qori yang membaca Al-Quran Indonesia sama Timur Tengah Arab pasti sama bacanya itu 2 harokat. Ada yang suatu majaiz itu boleh 2 harokat, boleh lebih. Nah, silakan. Maka orang Timur Tengah kebanyakannya 2 harokat diambilnya majaiz itu. Boleh, karena Rasul juga membacanya seperti itu. Jadi kalau yang beda paham, jangankan di Al-Quran, fikih juga boleh diamalkan karena ada sumbernya gitu. Boleh. Jangan disalahin, jangan disalahkan. Seseorang membaca Al-Quran majaiz 2 harokat, seorang lagi 5 harokat, jangan disalahkan karena dua-duanya juga benar, ada sumbernya. Rasulullah membacakan seperti itu, ya seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.